Selamat siang, jumpa lagi dengan saya Punjo Setiawan. Gimana kabar Anda pada Sabtu siang dini hari? Dini hari sampean ini saking seringnya dini hari dan lupa untuk konten pada siang hari, bosku. Kesempatan Sabtu ini setelah sholat duhur kita enjoy bersama ya. Jangan lupa juga salam kenal dari saya dari channel Arek Semolowaru. Kalau misalkan jenengan belum subscribe ya, subscribe channel ini silahkan subscribe dulu, bosku. Subscribe dulu gak apa-apa ya. Karena subscribe itu gratis, itu kan bahasa yang lama itu ya. YouTuber lama bilang gitu, oh, subscribe itu gratis gitu. Sekarang udah tahu semua ya, bahwa subscribe itu adalah punya currency, punya atensi dan sebagainya. Ya. Ada beberapa video yang sudah saya siapkan, kita langsung saja ke videonya, bosku. Ya. Ada yang suka binaraga ya, dan binaraga itu memang kesempatan yang sangat langka sekali. Siapa yang tidak tertegun dengan kesehatan gratis seperti itu ya. Artinya gratis itu kan result dari olahraga itu bisa berotot begitu. Dan ada perlombaannya, bosku. Jangan dikira nggak ada perlombaannya tuh. Ya, itu ya. Oh, ada gimana ya, mungkin ini adalah kelas yang berbeda, jadi mungkin ada kelas benar-benar pemula gitu diizinkan untuk masuk. Boleh bos, boleh, ada sedikit gitu, ada sedikit benjolan begitu kan, yang di sininya itu kan ada kan ya. Oke ya. Ini lihat gitu. Komennya itu the confident level ya, ini sangat pede sekali. Shit happens. Shit happens katanya. Shit happens. Ya memang sih ya, yang lihat ini jelas tentu saja kaget dan tertegun. Shit happens, man. Bawahnya yang nggak masuk, son of Ted ya, son of Homo. Bisa juga ya. Tapi anyway, memang kesehatan itu penting sekali. Siapa yang nggak pingin, bosku? Saya juga yang bobotnya 100 kilo ini juga pengen sehat walafiat. Yang paling sulit tentu saja itu berpuasa. Dietnya itu yang sulit gitu. Saya pernah coba cari motivasi gimana sih supaya bisa menahan lapar gitu kan. Ada seorang dokter yang berkata, ingat baik-baik, ketika Anda lapar itu adalah lemaknya dibakar. Itu jadi motivasi. Oh ya, ini sedang lemak dibakar. Preview dulu. Ini adalah sinetron, bukan sinetron lagi. Seperti opera sabun ya. Jadi bahasan-bahasan seperti ini juga membahas masa lalu ya, di mana istri pertama versus istri kedua, dan ini adalah istri pertama versus istri kedua dari sosok yang terkenal dulu penguasa di Orde Baru, bosku. Dan sebenarnya sudah selesai ceritanya, namun masih sering dibandingkan sama netizen. Itu kan iseng ya, netizen ini cantik yang mana, yang pertama atau yang kedua, seperti itu ya. Bu Mayang Sari versus Bu Halimah ya, lebih cantik tit atau sebentar, aman nggak sih bahas kayak gini tuh, aman nggak sih? Saya takutnya nanti kemudian digerebek gitu kan. Tapi ini sebagai suara netizen yang ada beberapa video yang menarik di beranda gitu kan, sayang untuk tidak dibahas gitu ya, tidak ditayangkan gitu, dan juga mungkin bisa jadi pelajaran buat saya pribadi, bos ya. Oke, bosku ya, dan dapat artis itu memang wah. Ya sama-sama, menurut saya ya sama-sama cantiknya. Namun yang pertama, istri pertama itu katanya kalau menantu favorit itu kan levelnya beda ya, karena memang menantu yang favorit gitu kan, mau gimana ya favorit, apalagi favoritnya dari orang yang berkuasa selama 32 tahun. 32 tahun itu dari tahun 70 sekian sampai tahun 1998. Nah, kalau saya track lagi, kita sudah di 2023, berarti 32 tahun yang lalu itu sekitar tahun 91 ya. Dari tahun 90 sampai 2023 ini sudah ada kemajuan yang bagaimana, bosku, kira-kira dalam nasib hidup kita ini ya. Sebelum kita ngomongin masalah rumah tangga orang lain nih kan, itu jadi semacam refleksi bersama kita gitu ya. Termasuk pertandingan kecantikan. Kenapa sih harus dipertandingkan gitu ya? Kenapa gitu loh? Dan saya penasaran, mungkin umur itu tidak bisa
pungkiri, umur tidak bisa dicuri ya. Bisa jadi karena makanan yang sehat begitu kan. Tapi kalau 90 tahunnya orang, 100 tahunnya orang tua itu pasti kelihatan, Bos. Mungkin 60 belum kelihatan ya. Mungkin kalau sudah 70, 80 baru kelihatan tuanya itu. Tidak bisa diakali dengan cara apapun. Menikah pada 24 Oktober 1981. Itu di mana kita ya? Data 81 itu saya mungkin belum lahir, Bosku. Belum lahir. Tapi sudah menikah ini ya. Istimewa ya. Udah menikah tuh. Lahir di New York. Menantu kesayangan Presiden Republik Indonesia kedua ya. Dan sudah punya beberapa putra-putri dari istri pertamanya ini. Istimewa banget ya. Rumah tangannya kemudian kandas ya bertahun-tahun karena kehadiran pihak ketiga ini ya. Pihak ketiga ini biasanya makelar gitu kan. Itu kan middleman biasa ya. Middleman bahasanya adalah middleman, makelar, pihak ketiga itu. Tapi kalau pihak ketiga dalam rumah tangga itu beda, Bos. Istilahnya bukan middleman lagi, bukan makelar ya. Janda terkaya di Indonesia, Bos. Aktif di berbagai macam kegiatan sosial. Aduh, istimewa sekali ya. Masih harmonis juga dengan istri yang kedua. Istimewa banget. Oke. Bahkan sering bagian momen mereka berdua begitu ya, istimewa banget ya. Langgeng sampai sepuh itu, langgeng sampai sepuh. Bener ya, dua-duanya saya kira juga wajahnya juga cantik-cantik, Bos. Istimewa, Bosku. Orang Indonesia istimewa, apalagi memang dari keluarga penguasa, jelas harus cantik dan cakep ya. Cantik dan cakep itu wajib. Oke lah, kita lanjut ya video yang lain ya. Tapi ini bisa jadi pelajaran buat kita bersama bahwa bahkan urusan rumah tangga dan kekuasaan itu juga bisa sangat-sangat sensitif ya. Ini terus terang videonya pendek banget ya. Beredar video kecelakaan yang mengakibatkan bagian belakang mobil penyok ya. Dan videonya cuma 13 detik, Bos. Kita nikmati bersama momen 13 detik ini, Bos. Platnya sih Bali ya, DK ya, dan memang bagian belakangnya itu emang dekok, tapi kok begitu yang kecelakaan kok ada sosok-sosok yang lain begitu ya, berbeda. Ini kecelakaan apa ini ya? Ada yang bilang di sini ya, ada yang bilang di sini kecelakaan akhlak ini mah. Kecelakaan akhlak. Aduh, Bosku, bisa aneh kecelakaan akhlak ya. Beda gitu loh. Ketika kita sudah, aduh, ini ada kecelakaan ya. Bagian belakang mobilnya itu dekok gitu. Ternyata ada membuat kita pikiran lain. Mbok yau ditutupi, Bos. Mbok yau ditutupi. Mungkin nggak ada selimut karena ada di mobil ya. Jadi ini juga nih. Ketangkap basah lagi enak-enakan di rumah kosong ya. Ketangkap basah lagi enak-enakan di rumah kosong. Saya pun penasaran ya. Yang enak-enakan tuh siapa gitu loh ya. Yang enak-enakan tuh siapa? Kemudian kita juga lagi fokusnya itu siapa, ini apa ya? Jangan-jangan hewan, jangan-jangan kucing, jangan-jangan itu anjing, jangan-jangan itu tikus yang lagi ketangkep basah gitu kan. Dan ya akhirnya melihat sampai akhir nih ya, videonya ini sekitar 35 detik dan saya luangkan waktu gabut 35 detik untuk nonton gitu. Ini gimana sih ujungnya itu, gimana sih? Loh kan kosong. Dan yang bikin oke gitu kan, ini yang upload nih. HP termurah tahun 2023 gitu ya. Ada harga HP, kemudian ada link tersendiri. Kita mencari attention. Kan memang bilang ya, new currency is attention. Attention is new currency. Jadi mata uang baru ini bernama atensi, perhatian. Dan kita saking pengennya cari perhatian orang, menarik orang, ngehook orang untuk menyampaikan maksud dan tujuan kita, yaitu berdagang, menyampaikan link itu sampai bikin seperti itu. Cara seperti ini bisa ditiru nih ya. Bisa ditiru oleh YouTuber pemula kayak saya, kemudian orang-orang yang sedang berjuang untuk mencari subscriber, orang yang berjuang untuk mencari audiens gitu ya, bisa dengan cara seperti ini ya. Ya meskipun juga penasaran, ujung-ujungnya adalah kekecewaan karena emang tidak ada apa-apa, Bosku. Ya kosong gitu kan. Bener juga dia ya. Tapi ya, atensi kita akhirnya lihat tuh ada link di situ ya kan. Ada promosi HP ya. Istimewa. Sebulan kerja jadi LC dapat apa sih? No, ini juga penasaran ya kan. Ada bidang pekerjaan tertentu gitu juga. Apa sih rewardnya apa? Rewardnya apa sih? Rewardnya jadi LC itu apa gitu? Kan tahu tuh. Apa sih rewardnya? Rewardnya apa, Bos? Dapat apel kora, oke. Dapat HP, dapat asam lambung, oh oke. Kaget juga saya dapat asam lambung, kok bisa ya? Mungkin terlalu banyak minum itu tuh ya, yang beralkohol gitu mungkin ya. Jadi ya dapat asam lambung. Buncit. Terakhirnya nggak enak, Bos. Buncitnya nih apa? Karena makanan bisa ya, karena mungkin
yang lain juga bisa gitu ya. Buncitnya karena apa bos gitu. Resiko sih menurut saya, resiko jangan sampai lah ya, jangan sampai naudzubillah min dzalik tuh sampai buncit. Aduh bos, urusannya panjang, panjang. Ada bilang juga ya, kerja sampai sempak teles, bayarannya gak ngalano, bayarannya purel. Video ini 26 detik, tapi kita lihat bersama tuh. Begitu ya, diarahkan supaya sesuai dengan presisi. Presisi ini penting, Pak. Kalau kita nggak presisi itu berbahaya tuh ya, berbahaya. Harus pas. Oke. Kencana. Aduh. Wes, dilede-ledeno bosku. Ini adalah petugas inseminasi ya. Saya tadi googling sebentar. Petugas inseminasi. Petugas untuk pembuahan si mamalia ataupun rojokoyo. Tapi dalam kasus ini mungkin di luar negeri itu kelihatan bahasanya juga saya nggak paham ini bahasa Spanyol atau bahasa apa gitu ya. Ini adalah kuda. Horsepower.